yang listrik statis. Listrik statis. Apa sih sebenarnya perbedaan yang paling menonjol antara listrik dinamis dan listrik statis? Jadi kalau listrik dinamis itu muatannya mengalir, arusnya mengalir karena arusnya adalah muatan per detik ya. Kemudian kalau listrik statis muatannya tidak mengalir, berpindah tapi tidak mengalir di dalam bahan. Kalau listrik dinamis itu mengalir di dalam bahan. Itu perbedaannya antara listrik statis dan listrik dinamis. Ada beberapa besaran yang perlu kita ketahui pada bahasan listrik statis anak-anak, yaitu diantaranya adalah yang pertama gaya Coulomb, kemudian ada medan listrik dinamis, medan listrik statis, dan kemudian yang terakhir adalah tentang flux atau garis-garis magnet ya. Jadi apa bedanya gaya Coulomb, medan listrik dan flux magnetik atau flux listrik statis ini ya? Bedanya adalah kalau gaya pada listrik statis ini terjadi antara dua muatan atau lebih, sehingga pada gaya Coulomb bisa dirumuskan sebagai F sama dengan K. K itu adalah merupakan nilai dari konstanta dielektrik kalikan dengan muatan 1 kalikan dengan muatan 2, di mana muatan 1 adalah muatan ujinya, muatan 2 adalah muatan sumber, atau dibalik boleh, muatan 1 muatan sumbernya, muatan Q2 adalah muatan uji, kemudian dibagi dengan jarak antara muatan uji dan muatan sumber kuadrat, atau dituliskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini. Tapi kita perlu tahu bahwa gaya dalam listrik statis ini atau gaya Coulomb ini ada gaya Coulomb yang lain lagi, di mana gaya Coulomb itu terjadi pada muatan yang berada pada ruang vakum. Ruang vakum itu ruang kedap udara ya. Pada ruang vakum, karena bahan tidak berpengaruh, maka konstanta dielektriknya dihilangkan, sehingga gaya Coulomb-nya menjadi Q1 kali Q2 per R12 kuadrat, atau bisa dituliskan menjadi F pada ruang vakum adalah F bahan dibagi dengan konstanta dielektrik, karena tidak dipengaruhi oleh konstanta dielektrik bahan. Oke. Kemudian bahasan yang kedua setelah gaya Coulomb adalah medan listrik. Kalau gaya Coulomb terjadi antara dua muatan atau lebih, kalau medan magnet hanya melihat daerah yang masih dipengaruhi oleh medan listrik statis ya. Jadi medan listrik statis daerah yang masih dipengaruhi oleh listrik statis itu. Sejauh mana listrik statis itu mempengaruhi benda lain. Jadi benda lain yang tertarik karena adanya gaya listrik statis tadi, itu besarnya berapa, dia di titik keberapa, jaraknya dari bahan yang punya sumber listrik statis. Itu dirumuskan sebagai E sama dengan gaya Coulomb dibagi dengan Q. Nah, kenapa? Karena medan dari listrik statis ini hanya melihat satu titik yang jaraknya tertentu dari muatan yang memiliki listrik statis ya. Sehingga E bisa dituliskan menjadi K Q per R kuadrat. R-nya kalau tadi untuk gaya Coulomb, R adalah jarak antara muatan sumber dan muatan uji. Untuk medan listrik statis, R-nya adalah jarak suatu titik yang kita ingin tahu berapa pengaruh dari listrik statis tersebut terhadap sumber listrik statis. Jadi misalkan kita punya balon ya, balonnya sudah mempunyai muatan listrik statis, balonnya sudah digosok dengan kain bol sehingga dia menjadi bermuatan yang tadinya netral, kemudian didekatkan dengan tembok. Sampai jarak berapa misalkan? Kalau jarak 1 meter kok
balonnya tidak terpengaruh dengan terhadap tembok. Nah, berarti medannya sangat kecil atau mungkin bahkan tidak, medannya di situ sama dengan 0. Ternyata di jarak 5 cm balon itu mendekat terhadap tembok atau dia malah menjauh terhadap tembok. Berarti disitulah letak medan medan listriknya itu berpengaruh. Pada jarak 5 cm itu berapa pengaruh medannya? Nah, kita lihat berapa muatannya dibagi dengan jarak dari jarak tembok tadi yang terpengaruh oleh listrik statis terhadap balonnya yang merupakan sumber listrik statis. Itu kalau balonnya, sedangkan sumber listrik statis masih banyak ya, termasuk nanti kapasitor. Itu bahasan di pertemuan yang akan datang. Yang terakhir adalah flux atau garis-garis listrik statis, garis-garis medan listrik statis ya. Jadi medan listrik statis terjadi garis-garis, dilambangkan sebagai flux seperti ini, seperti huruf O, kemudian ada garisnya. Itu bisa dibaca juga dengan flux ya, bisa dibaca juga dengan C. Sama dengan apa? Sama dengan luas dari bidang yang dikenai medan listrik tadi, yaitu terkena medan listrik, kalikan dengan medannya dikalikan dengan cos theta, di mana theta merupakan sudut antara garis normal bidang ya. Garis normal bidang itu adalah bidang yang punya sumber listrik statis tadi ya. Kemudian yang tegak lurus itu adalah garis normalnya terhadap medan listrik statisnya, itu arahnya seberapa jauhnya. Oke. Jadi kalau misalkan ini adalah bidangnya, kemudian ini adalah garis normalnya, medan listrik statisnya berada di sini, maka sudutnya adalah antara arah medan listrik ini terhadap gaya normal. Dari ya, dikalikan dengan luas bidang dan dikalikan juga dengan medan. Itu adalah bahasan kita kali ini tentang listrik statis pada bahasan gaya Coulomb, medan listrik dan juga flux listrik statis. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kejadian yang merupakan contoh dari listrik statis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat, semoga wabah ini segera hilang dari Indonesia, khususnya juga dari seluruh dunia, dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak mempunyai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.